Jadi ikannya itu bisa tahan, jadi nggak ada sistem kanibal di ikan nila sendiri. Kemudian karena di sistemnya bioflok itu walaupun ikan lapar itu bisa makan bakteri yang ada di bioflok seperti itu. Jadi, kemarin itu dari pemancingan dia butuh 50 kilo. Nah, tapi karena emang di sininya suplainya kurang, jadi kita tahan dulu untuk mensuplai pemancingan tersebut. Kemudian juga ada dari pemancingan di daerah lain juga membutuhkan 100 kilo per bulan. Nah, kita kan juga belum bisa mensuplai. Jadi mungkin bisa di pending dulu lah untuk tahun-tahun atau bulan selanjutnya atau panen selanjutnya seperti itu. Walaupun kolamnya hanya di sini cuma ada 4 ataupun 5, ternyata juga masih kurang karena emang kerjanya kita semoga untuk kedepannya itu kolam lebih banyak sehingga untuk panennya sendiri itu lebih sering. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Majid. Saya merupakan alumni penerima manfaat Peter Aziz Jateng di Rumah Peduli Nurul Ikhlas seperti itu. Dan sekarang untuk sehari-hari sekarang kuliah. Ketika ya waktu dapat itu penerima manfaat itu kelas 8 SMP kalau nggak salah, sampai tamat sekolah, tamat SMA tahun 2020. Kemudian saya lanjut untuk kuliah seperti itu. Di program pemberdayaan ini ya. Ini kalau boleh tahu ini program pemberdayaan mulai sejak kapan? Sejak tahun 2023 bulan Agustus. Bulan Agustus, kemudian sampai saat ini sih, alhamdulillahnya. Jadi ini cuman ikan nila ya? Iya, cuman ikan nila, fokusnya di ikan nila, kemudian menggunakan sistem bioflok. Jadi walaupun di permukiman itu tidak mengganggu warga sekitar karena airnya tidak bau, limbahnya juga tidak bau. Kemudian kalaupun untuk tanaman lebih subur, lebih baik, lebih bagus seperti itu. Kalau boleh tahu ini cerita awal mulanya, terus bisa bikin ide kayak gini ini gimana? Mungkin bisa diceritain. Jadi gini, untuk cerita awalnya kan di Rumah Peduli itu ada 2 orang yang sudah menjadi alumni penerima manfaat Peter Aziz. Nah, karena bingung ini mau ngapain lagi karena udah lulus sekolah juga, kemudian kami cari dari teman-teman sekitar atau saudara-saudara yang memiliki usaha sendiri seperti panen ataupun peternak ikan, peternak apalah. Ternyata dekatnya itu di peternak ikan, khususnya di ikan nila. Alhamdulillahnya kemudian kita belajar beberapa bulan, kemudian kita tahu ilmunya, maka kita berani untuk membuat ternak ikan nila sendiri seperti itu. Berarti awalnya cuma kamu sama Mas Ade. Oh, sama teman ya? Iya, sama teman. Oh, iya. Itu belajarnya berarti ada mentornya atau gimana? Iya, ada mentornya. Untuk mentornya sendiri itu sudah sejak 2017 ya. Kemudian sampai saat ini masih sering memberikan mentor pendampingan agar hasilnya itu memuaskan. Oke, terus mungkin Masih bisa cerita aktivitas gitu. Mungkin ketika awal ngasih makan atau seperti apa gitu, atau aktivitas kamu sehari-harinya sembari juga ngurus ikan nila itu seperti apa, mungkin bisa dijelasin ya, selain kuliah juga. Oh gitu ya, mungkin untuk sehari-harinya karena sambil kuliah mungkin ya berangkat kuliah, sebelum berangkat kuliah mampir dulu ke sini, kita ngasih makan dulu. Kemudian ya kalau untuk setiap harinya hanya memberikan makan ketika pagi dan menjelang maghrib atau jam 6 ataupun jam 5, jam setengah 7 pun masih bisa. Karena di pakannya juga kita menggunakan pakan alternatif ataupun pakan yang difermentasi sehingga ikannya itu bisa tahan. Jadi nggak ada sistem kanibal di ikan nila sendiri. Kemudian karena di sistemnya bioflok itu
walaupun ikan lapar itu bisa makan bakteri yang ada di bioflok seperti itu. Jadi kita pun sistemnya kita setiap hari Ahad itu ikan nila itu berpuasa, sehingga ya sehingga ikan nila itu setiap hari Ahad itu tidak dimakan satu hari full 24 jam, tapi dia itu memakan bakteri yang ada di bioflok. Nah, kalau untuk hari-hari biasa mungkin ya pagi kita makanin, kemudian lanjut aktivitas sehari-hari, kemudian pulang ke sini, habis itu kita beri makan lagi, kita tinggal seperti itu. Untuk pembersihannya sendiri tidak terlalu rutin setiap hari pun atau seminggu sekali pun enggak, karena untuk airnya sendiri itu tidak diganti ataupun hingga sampai panen. Bisa aja kalau kualitas airnya lebih baik malah bisa digunakan lagi seperti itu. Dan untuk kotorannya sendiri itu bisa terurai hingga tidak mencemari atau bau seperti itu. Oh berarti selain aktivitas kuliah, terus setiap hari hampir setiap hari ya? Iya, hampir setiap hari. Ke sini ya gitu. Terus mungkin kalau boleh tahu ini berarti sejak 2023 Agustus. Iya. Mungkin udah berapa kali panen kamu? Untuk untuk udah berapa panennya itu kita udah 2 kali panen. Pertama panen itu di bulan September kalau nggak salah, kemudian di bulan Desember seperti itu. Berarti setiap pas dulu sampai berarti udah 2 kali. Iya. Panennya biasanya setiap apa? Setiap berapa bulan sekali? Sistem buat panennya itu bisa 3-4 bulan sekali, tergantung untuk suplainya kita itu rata-rata size-nya itu yang bisa jadi 1 kilo isi 3, 1 kilo isi 4, sehingga memberikan butuh waktu yang agak lama untuk size seperti itu, mungkin 4 bulan atau 5 bulan. Tapi kalaupun untuk size konsumsi rumah tangga atau sehari-hari mungkin 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa dipanen. Oh iya. Berarti ini berarti bibitnya beli ya? Beli bibitnya gitu ya? Alhamdulillahnya kita itu sistemnya sudah mandiri, jadi tidak membeli bibit, ataupun misalnya kita mensortir ikan yang ukurannya itu besar dan berpotensi menjadi indukan yang baik, sehingga kita kalau sudah tahu calon indukan yang baik, kita pisahkan di kolam yang paling besar. Kemudian untuk waktu sortirnya sendiri itu mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali untuk disortir, untuk tahu ini budaya ataupun calon bibit yang dihasilkan sama indukannya seperti itu. Berarti udah modelnya ya pakai indukan tadi ya? Iya, pakai indukan tadi, sehingga tidak membeli lah. Ya. Oke. Berarti udah 2 kali panen ya sejak? Iya, udah 2 kali panen. Oke, terus ini kan baru mulai, belum ada setahun ya? Iya, belum ada setahun. Mungkin bisa sharing nih dari Majid, kira-kira rencana ke depan kira-kira mau gimana nih? Nanti fokus ke nila atau mungkin ada rencana buat budidaya yang lain, atau kira-kira mau ngembangin seperti apa dari Majid sama teman-teman yang ngembangin ini? Untuk kita mungkin kedepannya berpikirnya ini dikembangkan lebih besar lagi, sehingga enggak hanya menunggu 3 bulan sekali untuk panen ataupun 1 bulan sekali untuk panen, tapi kalau bisa mungkin seminggu sekali, ataupun kalau bisa seminggu itu bisa 2 kali panen, sehingga untuk bisa mensuplai tersebut itu kita membutuhkan lahan yang luas dan mungkin kolam juga, karena walaupun kolamnya hanya di sini cuma ada 4 ataupun 5, ternyata juga masih kurang, karena emang kerjanya kita semoga untuk kedepannya itu kolam lebih banyak, sehingga untuk panennya sendiri itu lebih sering, sehingga kita untuk memenuhi kebutuhan pasar itu lebih cepat ataupun lebih banyak seperti itu. Berarti rencana mau ngembangin lagi ya? Iya, lebih ngembangin lagi. Lebih banyak kolamnya lebih luas lah ya, dan potensi panennya juga lebih singkat. Panennya lebih singkat, lebih cepat. Seperti itu. Terus fokusnya berarti sementara ini nila dulu, atau ada mau ikan-ikan yang lain? Enggak, fokusnya tetap di nila, karena emang sudah dapat ilmunya juga, belajarnya juga. Mungkin ini nanti dikembangin lagi kalau sudah, mungkin bisa yang lainnya, tapi ini fokus di nila seperti itu. Iya.
Berarti kalau semisal panen, Mm-mm. udah panen, berarti udah ada itu apa namanya mangsa pasarnya mau Sudah, kemana sudah. gitu-gitu ya. Sudah. Kemarin itu dari pemancingan dia butuh 50 kilo. Nah, tapi karena emang di sininya suplainya kurang, jadi kita tahan dulu untuk mensuplai pemancingan tersebut. Kemudian juga ada dari pemancingan di daerah lain juga membutuhkan 100 kilo per bulan. Nah, kita kan juga belum bisa mensuplai. Jadi mungkin bisa di pending dulu lah untuk tahun-tahun atau bulan selanjutnya atau panen selanjutnya seperti itu. Ya, berarti fokus buat ngembangin ini dulu Iya. biar nanti suplainya juga permintaan pasar juga bisa. Ya, bisa benar. Oh, oke. Nah, terus ini kan mungkin budidaya ini kan termasuk program pemberdayaan ekonomi yang juga didukung sama Lajis Jateng ya. Iya, Apalagi dulu kan Masjid sama teman-teman juga alumni Better ya. Iya, alumni Nah, Peter. Mungkin bisa diceritain dari Masjid sendiri gimana sih rasanya ya atau perasaannya bisa dapat dukungan dari teman-teman donatur Iya. Lajis Jateng ya, terutama di program pemberdayaan nilai ini ataupun mungkin dulu bisa diceritain pas waktu dapat dukungan juga di program beasiswanya. Nah, kira-kira perasaan dari Masjid sama teman-teman yang bangin ini gimana? Iya. Mungkin untuk alhamdulillah ya, sehingga untuk yang penerima manfaat Better itu kan kalau saya pribadi sehingga tidak terlalu memberatkan orang tua seperti beli kuota untuk sekarang ya. Kalaupun online kan juga kita harus beli kuota untuk sekolah, terus kita buat transportasi lah, kita tidak terlalu memberatkan orang tua, sehingga mungkin sangat-sangat membantu, sekali. Kemudian kalau rencana ini juga saya juga sangat terbantu sekali karena emang pertamanya juga punya pandangan ini karena keterbatasan modal. Kemudian ternyata dari Lajis ada pengembangan ekonomi kreatif ya, kita alhamdulillah juga dapat bantuan juga sehingga kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di minat kita gitu. Berarti senang juga ya. Iya. bisa kemudian dapat dukungan. Iya. Gitu-gitu. Alhamdulillahnya. Oke. Ya, berarti dulu pas awal itu berarti Majid punya rencana kayak gini sama teman-teman, Iya. terus langsung sharing ke Iya benar. teman-teman di Lajis Jateng gitu ya. Benar. Dulu itu emang bingung ini karena udah lulus sekolah juga pasti kerja atau gimana, tapi untuk niatan sendiri tuh gak pengen kerja karena pengen usaha sendiri. Tapi emang keterbatasan modal, berpikir lebih baiknya kita mencari ilmu terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah dapat ilmunya, kemudian kita ke Lajis untuk mengikuti kegiatan ekonomi kreatif sehingga kita mendapatkan modal, alhamdulillahnya. Oke, mungkin terakhir bisa Masjid mungkin bisa nyampein nih ke teman-teman ya atau ke donatur barangkali tentang program pemberdayaan ini. Ya, mungkin ada nggak pesan khusus dari Masjid ya ataupun ucapan terima kasih atau apa ya ke teman-teman ya, dan juga mungkin harapannya tentang program ini dan kedepannya. Gitu. Untuk donatur terima kasih banyak karena sudah membantu. Alhamdulillah karena berkat donatur dan Lajis Jateng, saya dan teman-teman memiliki kolam serta usaha sendiri. Dan untuk teman-temanku tetap semangat untuk belajar agar budaya ikan kita selalu maju terus, dan terima kasih donatur untuk selalu mendukung.